Oke, kembali lagi di Midnight Live Aumania. Seperti janji saya tadi di segmen ini. Kenapa pada sepi banget penonton? Sepi ya? Kayak kurang semangat gitu. Iya, saya tahu kenapa. Kenapa? Tanggal tua. Oh iya. Makanya tanggal 2 ini saya mau ajak kalian party. Wih, kapan lagi? Di hari Senin kita party. I love Monday. I love Monday. Jadi siapa bintang tamu kita? Kan udah kasih tahu tadi. Nah, saya kita panggil nih DJ Yasmin. Halo. DJ Yasmin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, kita sering lihat DJ Yasmin di media sosial di ya. sosmed doang. Sekarang baru bisa bertemu langsung dengan DJ Yasmin. Tapi kalian pernah pergi ke klub gak sih? Wah. Atau party-party musik DJ gitu? Ya, pernah juga sih. Saya biasanya nunggu invitation. Oh, boleh nanti yang ngundang coba ya. Iya. Oh, boleh. Otong ini udah kemana-mana, Bali. Canggu. Jakarta udah dikuasai dong. Iya. Jaksel. Karena memang hidup ini ya banyak cobaan yang perlu dicobain. Iya. Ya. Asal jangan kebablasan. Itu dia. Ya udah, kita ngobrol langsung dengan DJ Yasmin ya. Gimana? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk DJ Yasmin. Silakan duduk. Iya. Waduh, DJ Yasmin. Banget nih. Dari minggu lalu saya mau ajak dia datang. Kenapa minggu lalu batal? Dananya kurang kayaknya. Enggak. Kita range lagi biar lebih Iya. slow di tanggal tua emang. Iya enggak? Pas ya, pas tanggal banget. tua, pas lagi pada butuh hiburan penonton. Yoi. Gimana DJ Yasmin kehidupan dunia malam saat ini? Kehidupannya ya menyenangkan, selalu menyenangkan, bikin happy, bikin seneng gitu. Iya, Lancar-lancar aja, job juga alhamdulillah masih ada banyak. Tapi sering begadang ini gimana jaga kesehatannya? Iya, tidurnya biasa aku lebih dari 8 jam sih, kayak 9 jam, 10 jam gitu. Oke. Walaupun sebenarnya juga nggak membantu ya itu ya. Tapi ya dibagi dengan olahraga gitu, Iya, iya. Oke, jadi setelah perform biasanya itu sampai rumah jam berapa tuh? Tergantung acaranya. Kadang-kadang kalau misalnya mulainya startnya early, jam 2 udah di rumah. Oke. Kalau misalnya emang acaranya nanti rundownnya aku rada malam, paling jam 4 di rumah. Gitu. Tapi kadang-kadang juga ada acara-acara pagi, misalnya acara lari pagi, hari Minggu pagi itu. Misalnya aku performnya jam 7, beres orang-orang lari gitu. Itu bisa lebih cepet sampai rumah sih. Jadi sekarang tuh profesi DJ tuh nggak cuma di klub doang ya. Iya. Kayak ada event pagi. Iya, event bahkan pagi, nikahan after ya. party wedding, Wedding. launching oke. produk. Bahkan nanti aku ada perform di Banjarmasin sama di Balikpapan sama Palembang, itu acara popok bayi. Jadi sekarang acara nge-DJ-nya itu nanti ada adik kecil terus aku mainin lagu-lagu anak-anak. Wah seru banget. Iya, seru banget. Baby Shark. Misalnya. Iya gitu Bisa lagu. Misalnya contohnya begitu kan. Abang tukang bakso. Baby Shark di remix gitu Iya, ya. tapi main lagu originalnya sih. Oke. Lagu Cocomelon di remix. Iya, Pasti suka nih ibu-ibu semua. apa lah ibu-ibu pasti. Lagunya Blippi di remix. I'm an excavator. Hafal ya, Apa? udah punya anak juga. Ada. Dengernya itu terus. Sampai hafal ya. Sampai apa saya. Gimana Tong melihat DJ Yasmin saat ini ada di Midnight Live? Kata nih. Speechless ya. Speechless. Tapi DJ Yasmin ini dulu kuliahnya jurusan ekonomi manajemen. Iya, di Benar. Unpad dulu di Bandung. Di Unpad Bandung. Kenapa akhirnya memilih jalur sebagai DJ? Karena aku suka musik, terus udah gitu background keluarga aku kan semuanya musik kan. Jadi adik aku dia nge-rap, terus udah gitu kakek aku dia pemain gambus Arab gitu. Oh, iya. oke. Nah, jadi kayak pokoknya kita sekeluarga tuh suka musik, terus kebetulan pada saat itu aku tuh emang suka musik yang upbeat tempo gitu yang face-nya tuh cepet banget. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk jadi DJ. Karena iseng aja sih waktu itu kayak main sama temen, komunitasnya DJ gitu. Iseng-iseng berhadiah tapi ya jadi lanjut jadi. keterusan, iya. Jadi ilmu ekonomi manajemen tapi kepake juga dong sebagai Iya, kepake seorang juga. DJ. Karena aku ada manajemen DJ yang lain juga. Akhirnya aku bisa salurkan juga ke situ sih. Tapi sebenarnya ekonomi manajemen kayaknya masuk ke semua. Iya ya, Iya, aman lah ya. semua kerja. Manajemen DJ tuh maksudnya gimana? Manajemen Jadi DJ? aku punya kayak DJ lain yang sama aku tuh di bawah naungan aku lah gitu. Jadi aku bantuin cariin kerjaan juga buat mereka gitu. Oke.
Itu dia ya, memang hiburan malam tuh tidak akan ada habisnya kan Tom? Iyalah. Ya. Seperti program kita kan Midnight Live. Ini malam juga nih di Pulang TV. Ya. juga sekitar jam 1 jam 2 kan? Iya. Oh, Langsung sama. party. Kan jompo tadi. Iya, jadi memang sejak kuliah berarti sudah mengenal DJ? Iya, sejak kuliah. Oke. Tadinya aku suka, karena emang suka musik yang fast-paced gitu, aku suka ngedance tadinya. Terus ya udah akhirnya lagu DJ ini kan lebih lebih bikin semangat gitu. Jadi akhirnya aku nge-DJ. Susah nggak belajarnya? Enggak sih, sebenarnya gampang, nggak susah. Kan nge-remix banyak lagu Iya. dan sebagainya itu kan taste orang juga beda-beda kan Iya, sebenarnya beda-beda. kan? Tapi ya itulah kayaknya jam terbang ya, kalau misalnya kita semakin sering main di mana-mana, pasti kita udah bisa baca crowd-nya, terus kita bisa menyesuaikan juga gitu loh. Oke. Terus request dari yang ngundangnya juga gimana gitu, lagunya apa aja. Sebenarnya kalau dia tuh kapan sih waktu ini kita harus cooling down dulu, itu momennya ngeliatnya gimana sih seorang Sebenarnya kan DJ? kita di atas stage tuh, kita bisa ngelihat gitu si aura orang-orangnya ini kayaknya udah capek Iya, gitu, udah iya. apa gitu. Akhirnya lama-lama udah bisa baca sih pasti gitu. Langsung upbeat langsung. Iya. Calm down, upbeat, Iya. calm down. Kasih vokal Nah, gitu. iya. Oke, nah bicara soal crowd, pasti DJ Yasmin sering digangguin penonton nih. Ya lumayan sih dulu ya, tapi kalau sekarang sih karena ada bodyguard Oke, yang jagain. aman. Iya. Terus biasanya tuh kayak di kota ketiga gitu loh, daerah-daerah gitu. Tapi kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Makassar gitu udah nggak ada sih, aman-aman aja. Oke, biasanya seperti apa tuh gangguannya yang Gangguannya biasanya suka ke belakang stage, ngajakin foto, atau misalnya datang ke depan stage, misalnya request lagu, tapi atau misalnya ngerangkul, terus kayak oke. sawer-sawer duit, tapi kayak ngelemparnya tuh nggak enak lah gitu. Ada sih yang kayak gitu. ya. Jadi memang berjalan seiring berjalannya dengan waktu, DJ Yasmin sudah tahu lah medannya seperti apa ya di tiap-tiap kota. Mungkin satu kota bisa berkali-kali ya DJ Yasmin tampil di situ ya? Biasanya sebulan sekali sih, karena biasanya ada jarak gitu loh. Misalnya kalau misalnya di Surabaya bulan ini, bulan depan bisa undang lagi. Cuma kalau biasanya venue tuh nggak mau ngundang, misalnya hari Senin di sini, Selasa di sini nggak mau mereka. iya, Takutnya crowdnya malah lebih datang ke yang lebih early gitu. Oke. Nah ketika ngobrol sama orang tua, Mah, Pak aku mau jadi DJ. Itu gimana tanggapan orang tua? Hah? Pertama sih sebenarnya aku diem-diem. Kalau ke papa ya, nggak ngomong gitu. Karena papa aku tuh punya percetakan buku agama dan Al-Quran gitu. Oke. Jadi tadinya tuh nggak boleh. Tapi kalau ke mama aku selalu cerita, terus udah gitu akhirnya mama support. Terus aku nunjukin juga ke orang tua aku bahwa memang aku melakukan ini karena aku cinta musiknya gitu loh. Bukan yang misalnya kayak aku juga nggak minum alkohol, nggak ngerokok, jadi hidup sehat. Jadi akhirnya papa sama mama aku seiring berjalannya waktu mereka kayak ya percaya akhirnya sama aku. Karena aku buktiin aja gitu. Oke, kamu membuktikan bahwa profesi sebagai DJ itu juga tidak senegatif itu, Iya. seperti itu ya. Tidak bisa digeneralisir. Iya, dan bisa dinikmati semua orang sebenarnya ya kan? Iya, Semua iya. kalangan kan. Seperti tadi kan ada cerita Ada acara baby. ya. Oke. Acara pensi juga. Oh iya, pensi anak SMA kan? Oh iya. Jadi pengen datang saya. Ayo. Oh anak saya kan mau lihat juga Baby Shark. Tahan-tahan lah, jangan kebiasaan toh. Ya. Ada invitation nggak? Apalagi DJ Yasmin meluncurkan lagu baru, Lose Control. Kerennya lagu ini labelnya internasional. Iya. Oh ya? Ya, dirilis sama labelnya, kalau kalian mungkin tahu ada DJ namanya Dimitri Vegas and Like Mike. Mereka itu adalah DJ yang bikin Tomorrowland lah istilahnya. Jadi dirilisnya di labelnya mereka gitu loh. Oke. Bercerita soal apa Lose Control ini dan kenapa kamu tertarik membuat musik ini? Jadi ini genrenya tuh techno. Iya. Dia tuh sebenarnya si Lose Control ini tuh nggak terlalu banyak vokalnya, cuma dia bener-bener upbeat dan emang karena aku pasarkan di luar, jadi lagunya tuh lebih cocok untuk sebenarnya dimainin di luar. Tapi ya semoga orang-orang Indonesia bisa menerima dan suka. Karena sekarang tuh trennya di Indo tuh lagi breakbeat sih sebenarnya. Breakbeat? Iya. Oke. Tapi aku sekarang kayak, karena ini yang aku suka, jadi aku ngeluarinnya techno gitu. Oke. Inspirasinya artinya dari mana? Inspirasinya sih sebenarnya kita tuh bisa menikmati musik tanpa harus misalnya jaim. Kita misalnya datang ke sebuah klub, terus udah gitu mungkin kalau misalnya orang Indonesia tuh kadang-kadang masih jaim apa gimana, tapi kalau misalnya di lagu ini aku pengen semua orang itu lepaskan gitu loh. Maksudnya kayak gimana caranya kalian bisa berekspresi tanpa harus jaim, dan kalau misalnya kalian lagi pergi ke klub atau lagi happy itu ya udah just be yourself, just lose control gitu. Lose Control. Iya. Ya.
lepas kendali. Lepas kendali. Iya. Jangan jaim toh. Iya. Relax aja, biasa aja. Kamu nggak apa-apa Mas kan? Aman. Obat saya dong belum. Lagi batuk maksudnya minum Oh, obat. batuk. Iya. Jadi apa harapannya untuk musik Lose Control ini selain memang diterima oleh masyarakat Indonesia, tapi kan tentunya kalau kita bekerja sama dengan label internasional, pengennya menembus Go pasar internasional. Iya ya. sih, sebenarnya itu sih tujuannya kayak supaya ya kali aja mudah-mudahan tahun depan atau secepatnya aku bisa diundang di Tomorrowland gitu. Wih, Semoga ya, amin. namanya mimpi ya. Hah? Tahun depan Nanti, Bangkok kan, oh iya Thailand benar. kan? Thailand. Tahu aja, Iya, tahu. tahu sih. Yang kemarin di Belgia. Wes. Yang kebakaran itu. Wih, gila tahu banget, sumpah keren Keren banget, tahu banget. banget. Otong ini adalah CEO Midnight Live, Oh, Chief iya. Entertainment Officer. Sip Entertainment ya. Semua narasumber pasti menghubungi Otong. Ya Tong ya. Alhamdulillah ya. Pernah nggak kamu perform tapi nggak ada yang lose control orang-orangnya? Banyak, makanya aku keluarin lagu ini kan. Maksudnya Oke. supaya kali aja bisa orang-orang datang terus lebih banyak sih sebenarnya kayak misalnya aku perform terus orang-orangnya tuh pada diem gitu, tidak bisa menikmati banget kayak jaim-jaim tuh banyak sih sebenarnya. Orang Indonesia tuh pasti banyak yang jaim. Caranya gimana tuh buat cairin suasana crowd? Biasanya kalau misalnya acara-acara yang tidak minum alkohol, aku biasanya bawa MC. Jadi aku nggak ingin DJ, ada MC-nya, nanti dia yang jadi hype man gitu. Oke, iya iya iya. Karena kan butuh apa ya? Butuh MC. Ya, Butuh Peran hype MC itu man. sangat Iya. penting tuh bikin penonton lebih hype-nya lebih Iya, iya. kuat Iya. lagi. Mana suaranya? Nah, iya kayak gitu-gitu lah. Suaranya Anda. Cuma kadang-kadang kalau misalnya emang nggak penontonnya tuh kurang apa ya kurang antusias, biasanya aku ngambil mic sendiri, aku ngomong sendiri aja gitu. Iya. DJ Yasmin is in the house. Are you ready? Gitu ya kan. Nah artinya ini profesi yang akan kamu tekuni terus ya. Tapi bagi DJ Yasmin setelah kamu menekuni profesi ini bertahun-tahun pastinya salah satu DJ senior loh ini Tong ya. Iya, benar-benar. Apa yang membuat kamu merasa puas dan bangga sampai detik ini? Apa ya mungkin penghargaan-penghargaan yang udah aku dapetin. Terus juga karena aku setiap kerja itu rasanya kayak lagi main ya. Jadi kayak nggak ngerasa ini tuh suatu pekerjaan yang susah. Jadi kayak menurut aku DJ itu adalah pekerjaan yang paling enak dan menyenangkan di dunia ini gitu loh menurut aku ya. Cuman minusnya mungkin kayak jam tidur aja ya kebalik. Sisanya Ya, ya. sih kayaknya aku udah happy banget sih sama semuanya. Maksudnya dapet pekerjaan ini aja tuh dan orang-orang udah suka sama aku, udah percaya sama aku untuk ngundang di acara-acaranya aja tuh aku udah happy banget gitu Iya, sih ya. sebenarnya. Apalagi pekerjaan sesuai passion itu adalah berkah tersendiri ya. Iya, bener banget. Gimana kata-kata saya biasa aja kan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.